Dengan jam kerja yang panjang bisa sampai dengan 18 jam per hari dan tanpa libur. Dan juga tanggal merah harus tetap masuk. Sudah seperti itu, kamu masih harus menjadi. Pastikan sebelum bisnismu berkembang, maka yang harus berkembang terlebih dahulu. Jika benar harian operasionalnya seperti itu, pasti kacau sekali. Karena pekerja tanpa leader sama dengan. Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi mitra bisnis atau dengan judul panjang memilih mitra dalam berbisnis. Ternyata melelahkan ya merintis bisnis sendirian. Itu pernyataan kami saat dulu kami membangun bisnis sendirian. Seperti tidak kuat dan ingin menyerah rasanya. Namun ini adalah tanggung jawab. Jadi akan tetap terus melanjutkan bisnis ini. Saat seperti ini, biasanya akan hadir ide untuk mencari mitra bisnis dengan harapan bisa meringankan beban yang ada selama berbisnis sendirian. Pada 3 video ke belakang, pembahasan ialah tentang team building atau membangun tim dalam berbisnis. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan tersebut. Membangun tim yang solid dalam sebuah bisnis merupakan kegiatan yang tidak mudah. Pada cerita kali ini, kita kembali berniat untuk membangun bisnis bersama. Pada pembahasan yang lalu, kita telah mengulas mengenai karakteristik dalam memilih calon partner bisnis atau mitra bisnis. Pada video kali ini, kita akan mencoba memahami dari kebutuhan kita sendiri yang harus ditutupi oleh mitra bisnis kita. Sebelum memilih mitra bisnis, terlebih dahulu, penting melihat diri sendiri secara mendalam, atau yang populer dikenal dengan istilah inward looking. Pertanyaannya, apa yang ingin dilihat pada diri sendiri? Kita, dengan diri kita, itu kan sudah puluhan tahun bersama. Kenapa sekarang harus dilihat lagi? Dalam membangun bisnis, kamu harus tahu betul atau up to date mengenai dirimu sendiri. Terlebih jika ingin bermitra dalam berbisnis, karena kecocokan pertama kali ditentukan pada diri sendiri. Lebih seringnya, kita tidak mengenal siapa kita. Terkadang kamu merasa tidak mampu dalam suatu hal, namun nyatanya kamu hanya tidak mau melakukan hal tersebut. Ketidakmauan itu didasari dari rasa malasmu. Jika ketidakmampuan itu memang berlandaskan dari kekuranganmu. Kekuranganlah yang harus kamu tutupi dengan mencari mitra bisnis. Bagaimana cara membedakan antara kebutuhan dengan kemalasan yang ada pada diri kita? Kedua pertanyaan inti tersebut akan kita bahas dalam video kali ini. Semoga dapat menjawab keraguan-raguanmu dan menjadi masukan dalam wawasan bisnismu. Semua pembahasan keseluruhan dalam materi ini berlandaskan atas cerita dari apa yang kami ketahui. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jika kamu kelelahan menjalankan bisnis sendirian, sehingga kamu ketakutan untuk mempekerjakan orang lain, maka di saat seperti ini, kamu harus beristirahat. Tenangkanlah pikiranmu. Coba renggangkan bisnismu dalam waktu 1-3 hari. Kemudian, kamu bisa berlibur atau kamu juga bisa memilih untuk belajar dalam kelas bisnis yang memberikan tambahan wawasan dan pertemanan atau networking. Ketika pikiran dan tubuh lelah, haknya ialah istirahat. Jadilah manusia yang baik. Kamu harus menunaikan hak-hak pikiran dan tubuhmu. Istirahat itu banyak maknanya. Ada yang memaknai istirahat adalah liburan bersama keluarga ke tempat rekreasi. Melupakan sejenak problematika bisnis yang membuatmu penat. Ada juga tipe personal yang mengartikan istirahatnya itu ialah saat ia sedang belajar. Karena pada saat ia belajar, otak dan pikirannya menjadi rileks seperti saat sedang liburan. Rileks merupakan tentang gelombang otak pada titik tertentu yang dirasakan oleh kita semua. Jadi, ya bermacam-macam cara mencapai rileks. Bisnis sendirian memang melelahkan, terlebih saat merintis. Menurut kami, kemungkinan besar seorang pebisnis tersebut tidak ada hari liburnya. Dengan jam kerja yang panjang bisa sampai dengan 18 jam per hari dan tanpa libur, dan juga tanggal merah harus tetap masuk. Sudah seperti itu, kamu masih harus menjadi pemadam kebakaran atas kelalaian yang dikerjakan oleh pekerjamu. Pemadam kebakaran merupakan istilah dari seorang leader yang mendamaikan atau meredakan permasalahan yang timbul atas kelalaian anggota timnya. Biasanya terjadi pada seorang sales atau tenaga penjual yang melakukan kekeliruan hingga mengakibatkan pelanggan marah dan juga tidak puas. Di sini, sales yang bersangkutan tidak mampu meredakan amarah dari pelanggan tersebut. Kamu sebagai leader lah yang harus turun tangan untuk meredakannya. Rasanya pasti lelah, penat, bahkan hampir menyerah. Itulah resiko berbisnis sendirian. Risiko baik ataupun
resiko buruk yang timbul atas bisnis sendirian merupakan tanggung jawab pribadimu sendiri. Jika untung, kamu meraih keuntunganmu seutuhnya. Jika ada masalah yang timbul, maka kamu sendirilah yang harus turun tangan untuk memperbaikinya. Jika kamu merasa lelah atau tidak sanggup dalam menjalani bisnis sendiri, maka kamu harus membuka pemikiranmu untuk memasukkan mitra bisnis. Saran kami, hindarilah menambah mitra bisnis saat bisnismu sedang turun. Karena sulit menemukan seseorang yang mau berkolaborasi membantu dalam bisnis yang sedang turun. Mereka menyebutnya high risk atau potensi suksesnya kecil. Semoga bisnismu baik-baik saja saat kamu sedang jenuh, hingga memudahkanmu untuk menemukan mitra bisnis yang sesuai. Pada saat proses menentukan individu mana yang cocok untuk menjadi mitra bisnismu, maka terlebih dahulu kamu harus melihat lebih dalam ke dalam dirimu. Temukanlah dengan segera kekurangan yang ada pada dirimu. Carilah ketidakbisaan apa yang harus ditutupi oleh mitra bisnismu. Misalnya, kamu merasa tidak mampu datang pagi ke lokasi bisnismu, hingga membuat operasional bisnismu dimulai saat kamu tiba. Dan itu sudah siang hari. Katakanlah jam 10.30 kamu sampai kantor. Sedangkan tim pekerjamu sudah datang sejak jam 8 pagi. Dan tim pekerjamu akan selalu selesai bekerja pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Jika benar harian operasionalnya seperti itu, pasti kacau sekali. Karena pekerja tanpa leader sama dengan anak ayam yang kehilangan induknya. Kami yakin, jika kamu bisnis ownernya, pasti kamu akan kelelahan. Karena jam pulang kamu lebih dari jam 4 sore. Bisa jadi jam 10 malam kamu baru tutup laptop. Kemudian sampai kamar sudah jam 12 tengah malam. Ditambah lagi, pikiranmu yang juga terbebani. Karena timmu bekerja hanya 3-4 jam kerja saja. Dan kamu harus membayar upah kerja seharian penuh. Itu pun kinerja timmu buruk sekali. Karena kamu masih sering menjadi pemadam kebakaran dalam bisnismu. Hingga kamu beranggapan kamu membutuhkan mitra yang kuat di operasional, bisa bangun subuh dan datang pagi, agar bisa membackupmu di waktu pagi saat memulai operasional bisnismu, menjadi pemimpin di tengah tim operasionalmu, mengarahkan dan memberikan to-do list-nya. Kemudian kamu hanya menjadi pemikir yang melahirkan gagasan ide-ide bisnis baru, sehingga kamu bisa tidur lebih malam dan bangun lebih siang lagi. Jika itu kamu anggap kebutuhanmu untuk mencari mitra, saran kami, coba tinjau kembali kebutuhanmu tersebut. Datang siang itu apa benar-benar kekuranganmu, atau malah hanya kemalasanmu saja? Tanyakanlah kepada hatimu yang mendalam, karena masalah tersebut yang tahu jawabannya itu hanya kamu sendiri. Konsekuensi dari bisnis adalah menjalankan keseharian operasional bisnis, dan mulainya pada pagi hari. Setidaknya jam 8 pagi bisnis harus sudah beroperasi. Datang siang hari itu bisa jadi hanya kemalasanmu yang harus dilawan, yang harus dirubah, dan yang harus diperbaiki untuk menjadikanmu lebih baik. Sebab saat kamu memutuskan untuk berkarir sebagai pebisnis, pastinya kamu sudah mengetahui tentang keseluruhan tata cara operasional bisnismu itu. Memulai operasional jam 8 pagi merupakan kepastian yang sudah kamu ketahui saat memutuskan untuk menjalankan bisnis yang kamu pilih. Menurut kami, tidak ada alasan untuk mencari mitra yang kuat bangun pagi atau datang pagi. Jika kamu pebisnis, seberapapun larut tidurmu, saran kami, kamu harus tetap bangun pagi-pagi sekali. Jadilah morning person, karena waktu pagi hari terdapat keistimewaan yang dibutuhkan seorang pebisnis. Bangunlah sebelum fajar dan rasakan perubahan dalam hidupmu. Berbisnis itu penuh dengan resiko. Pada pembahasan yang lalu telah dibahas, gagal merupakan resiko terbesar dalam berbisnis. Jika gagal menjadi resiko terbesar, lantas mengapa harus memulai bisnis? Oh, lebih aman menjadi seorang profesional atau pekerja kan? Selain resiko gagal, bisnis juga ada resiko untung atau sukses. Inilah yang membuat pebisnis mau mempertaruhkan semuanya demi memperoleh keuntungan dan menjadi manfaat bagi dirinya, timnya, juga seluruh keluarganya, juga kolega-koleganya. Maka sebagai pebisnis haruslah serius dan sungguh-sungguh. Jika kamu memilih menjadi pebisnis dan berkarir sebagai pebisnis, maka kamu harus meluaskan makna keuntungan dari bisnismu itu. Keuntungan itu bukan hanya yang terlihat saja. Memang paling mudah melihat keuntungan itu dari sisi materi. Pastinya ada keuntungan yang lebih besar selain itu. Bisa jadi itu tidak terlihat. Menurut kami, dalam keadaan apapun, pebisnis itu selalu dalam keadaan untung dan sukses. Karena pebisnis dituntut untuk selalu berpikir positif, selalu mencari pemaknaan mendalam atas segala sesuatu yang dialaminya. Kemudian, pembelajaran tersebut bisa menjadikan keuntungan juga. Menjadi pebisnis, kamu bisa dengan mudah melihat peningkatan dari kualitas dirimu. Lihat saja saat ini, padahal kamu baru ingin memulai bisnis, namun persiapanmu sampai segininya. Kamu sadar akan kekuranganmu, kamu sadar akan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang kamu punya.
Sampai saat kamu menjalani bisnis, kamu selalu mengembangkan dirimu dalam ilmu pengetahuan hingga wawasan pemikiranmu menjadi lebih baik. Misalnya, saat kamu berbisnis pada beberapa waktu yang lalu, saat kamu dipaksa kondisi global untuk tidak bisa membuat dan menjual suatu produk untuk bisnismu, yakni saat COVID. Pastinya kamu terpikir untuk banting setir, merubah produk dan cara pemasaran bisnismu dengan segera, menciptakan produk baru yang sesuai dengan target pasar yang sudah kamu bangun sejak lama, namun dengan produk dan cara pemasaran yang baru. Atau coba kita ambil contoh, saat kamu baru pertama memulai bisnis, lihat saja dirimu. Sangat kreatif sekali saat itu. Kamu mampu membuat list produk yang begitu banyak untuk diseleksi menjadi produk unggulan dalam bisnismu. Karena memilih produk itu mudah. Lihat saja benda apa yang kamu gunakan keseharian dalam hidupmu. Semua itu bisa menjadi produk unggulanmu dalam bisnismu. Tidak hanya itu, pebisnis juga bisa dengan mudah mengetahui kelemahan apa yang terdapat pada dirinya. Karena pebisnis itu pembelajar sejati. Pebisnis itu belajar saat ia melakukannya, atau yang populer dengan istilah learning by doing. Dan inilah kegiatan pembelajaran yang paling berkesan dalam memori ingatan pemikiran kita, sehingga memungkinkan pebisnis untuk menaiki anak tangga karirnya dengan mudah dan cepat, menumbuhkan dirinya menjadi lebih baik dari dirinya yang lalu. Tidak ada kekurangan yang tidak bisa ditutupi dalam diri kita. Semua kekurangan yang ada pada diri kita bisa kita kaji dan pelajari untuk dapat kita kuasai hingga mahir. Jadilah lebih rajin pada setiap harinya. Dirimu hari ini harus lebih baik dari dirimu yang kemarin, dan tetaplah lebih baik seperti itu. Karena semua yang ada di dalam diri bisa dipraktekkin, bisa diperbaiki, bisa dirubah, dan bisa dijadikan lebih baik lagi. Gunakan pikiran dan hatimu dalam mengembangkan diri. Pastikan sebelum bisnismu berkembang, maka dirimulah yang harus berkembang terlebih dahulu. Kamu sangat bisa mengusahakan menjadi dirimu menjadi sempurna. Namun, saat kamu berbisnis, tetap kamu membutuhkan orang lain dalam bisnismu. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.